Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ezra Muhammad KU, mahasiswa Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi. Hari ini kebetulan mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu tokoh kemasyarakatan. Oleh karena itu, saya datang kepada Bapak selaku koordinator PKH Kecamatan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang program PKH yang ada di kecamatan ini. Ya, Baik. terima kasih. Mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Farudin Hubu selaku petugas ataupun pendamping PKH yang ada di Kecamatan Suwawa. Jadi sebelumnya mungkin saya jelaskan yang mana seperti apa PKH itu. Ya, jadi mungkin bisa langsung saya jelaskan ya. Oh iya, silakan. PKH itu adalah merupakan program keluarga harapan di mana ini adalah merupakan program daripada Kementerian Sosial yang merupakan pemberian bantuan uang tunai yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu, di mana ada syarat-syarat sebagai penerima bantuan itu ada beberapa syarat. Yang pertama, dia harus mempunyai anak balita atau ibu hamil ataupun ibu menyusui. Yang kedua, syarat yang kedua, dia mempunyai anak yang usia sekolah dari umur 6 tahun sampai dengan 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan 9 tahun. Ya, jadi ini merupakan salah satu syarat. Yang berikut adalah anggota keluarga yang mempunyai yang umur lansia ataupun 60 tahun. Itu merupakan salah satu kategori PKH. Jadi seperti itu kira-kira PKH. Baik Pak. Jadi PKH itu bisa dibilang program bantuan begitu dari pemerintah Pak. Gitu. Ya, ini memang merupakan bantuan langsung dari Kementerian Sosial, di mana kami sebagai pendamping PKH atau petugas PKH di kecamatan adalah merupakan perpanjangan tangan dari kementerian untuk semua pengurusan PKH yang ada di daerah ataupun di kecamatan. Semacam saya ini di Kecamatan Suwawa. Jadi khusus Kecamatan Suwawa itu ada 3 orang pendamping atau petugas PKH. Jadi saya bersama dengan teman-teman ada 2 orang lagi yang bertugas di Kecamatan Suwawa. Jadi bisa dibilang koordinator di Kecamatan Soe ini ada 3 orang. Iya. Petugas pendamping. Koordinator 1 orang. Iya. Kemudian yang rekan 2 orang itu merupakan pendamping di Kecamatan Suwawa. Kalau boleh tahu program-program apa saja sih Pak yang sudah berjalan dan berdasarkan pengalaman Bapak, perubahan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat semenjak adanya PKH ini Pak? Oh ya, jadi memang seperti yang disampaikan tadi, program yang sudah berjalan ini yang pertama itu memang untuk pemberian uang tunai kan untuk masyarakat penerima bantuan itu. Jadi program itu cuma untuk pemberian uang tunai. Kemudian yang berikut adalah pendampingan, di mana kami memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat yang di mana tujuannya itu adalah merubah pola pikir masyarakat yang rentan miskin. Yang pertama tadi, yang biasanya anak yang usia sekolah, terutama untuk masyarakat miskin itu kadang mereka itu artinya tidak ada
dalam pikiran mereka itu untuk menyekolahkan anak. Apalagi kalau yang usia yang sudah mungkin sudah 12 tahun yang atau sampai 15 tahun yang masih usia sekolah, tetapi sudah bisa bekerja itu lebih banyak itu kadang anak-anaknya itu diajak oleh orang tuanya itu hanya untuk bekerja di Bekerja. kebun. Artinya mereka tidak ada itu berpikir ini anak harus sekolah, ini anak harus sekolah. Tidak, mereka kalau dianggap sudah bisa bekerja membantu orang tua lebih banyak diajak untuk bisa bekerja membantu untuk bisa menghasilkan uang. Nah, ini yang harus kita edukasi, kita berikan pemahaman yang mana ini anak ini harus sekolah. Ya dengan cara ini kalau dari program kami itu diberikan uang tunai di mana dia ada biaya-biaya sekolah supaya anak ini bisa tetap bersekolah, jangan dulu bekerja. Nah, seperti itu. Jadi diberikan rangsangan dan diberikan motivasi. Yang berikut untuk anak yang punya orang tua yang punya anak balita itu kadang juga itu diajak ke posyandu yang seharusnya anak usia balita ataupun ibu hamil itu harus setiap bulan itu datang di posyandu Posyandu. ya untuk memeriksakan kesehatan, untuk melakukan penimbangan balita dan di mana juga di posyandu itu akan ada pemberian makanan bergizi, makanan tambahan dari petugas posyandu. Ya, inilah yang harus kita rubah. Kita harus rubah pemikiran masyarakat ini yang mana dia tahu dan dia harus paham tentang adanya pentingnya kesehatan bagi anak dan ibu hamil. Ya, seperti itu. Ah, seperti itu ya, Pak. Menurut Bapak sendiri, apa saja sih tantangan yang dihadapi semenjak menjalankan PKH ini dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi itu atau mencari solusi untuk kendala-kendala itu, Pak? Ya, memang dalam menjalankan program ini banyak ditemui tantangan-tantangan. Yang pertama seperti yang sampaikan tadi itu yang saya sampaikan di mana kita harus bisa merubah pola pikir masyarakat yang tadi itu untuk menyekolahkan anak itu. Nah, dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan juga kerjasama dengan pihak-pihak tertentu di mana kita harus banyak bersosialisasi, memberikan motivasi kepada rumah tangga yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dia tantangan yang berikut itu eh, namanya untuk orang tua itu harus didamping terus. Kita harus setiap bulan itu kita melakukan pendampingan ataupun kita melakukan pertemuan kelompok khusus untuk ibu-ibu penerima PKH. Jadi di situ itu kita berikan motivasi mereka, kita ubah cara pandang berpikir mereka. Yang kita harus lakukan itu rutin dilakukan. Kemudian kerjasama ataupun koordinasi dengan lintas sektor, di mana lebih banyak itu kita koordinasi juga dengan pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Sering untuk kita ajak bisa sama-sama untuk bisa membantu untuk mencapai tujuan daripada program ini. Seperti Jadi itu juga ada pemerintah daerah juga ikut andil dalam program PKH ini, Pak. ya, Dan desa itu juga. memang harus. Kalau memang dalam sistem, dalam struktur organisasi itu, memang pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, lebih-lebih pemerintah desa. Karena itu pemerintah desa yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih tahu kondisi ataupun keadaan masyarakat yang ada di desa itu, yang menjadi sasaran daripada program kami ini. Baik, baik. Apakah Bapak punya harapan, saran, atau keinginan untuk keberlanjutan PKH ini ke depannya, Pak?
Misalnya seperti apa hal yang perlu ditingkatkan atau dibenahi supaya lebih banyak nanti keluarga yang mendapatkan manfaat dari program ini, Pak. Ya, harapannya untuk ke depan ini memang kalau program ini butuh anggaran yang besar. Ya, apalagi dengan kaitannya dengan PKH ini adalah pemberian uang tunai. Jadi kita berbicara anggaran. Nah, harapannya ini dari pemerintah desa ataupun dari pemerintah daerah itu bisa membantu, paling tidak ada anggaran yang disisihkan ataupun dana untuk bisa menjadi eh, menunjang operasional, ataupun paling tidak bisa kita buatkan program lain untuk yang diberikan kepada masyarakat miskin tadi. Jadi bisa kolaborasi dengan dana dari pusat ada, dari desa juga ada, untuk supaya bisa keluarga-keluarga miskin ini terlepas ataupun keluar daripada kemiskinan tadi. Seperti itu. Hmm, jadi semoga saja nanti ini ya Pak, semoga saja nanti PKH ini terus memberikan dampak positif dan semakin berkembang untuk kesejahteraan masyarakat dan keluarga. Terima kasih atas waktu dan jawabannya Bapak. Saya senang sekali karena dengan ini saya bisa belajar lebih banyak tentang apa sih PKH itu dan siapa-siapa saja sih yang terdampak di PKH itu. Siapa-siapa saja sih yang berperan di PKH itu. Terima Iya, kasih atas informasi tersebut, Pak. iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tuh kalau ada yang